Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jadi topik kita hari ini yaitu energi terbarukan, lebih khususnya penerangan jalan umum, merakit PLTS sederhana untuk penerangan. Untuk sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa yang akan dipandu oleh Pak Ito. Kepada Pak Ito, saya persilakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua, Bapak Henry, Kepala Sekolah SMK Don Bosco, dan serta semua. Mari kita memulai kegiatan kita dengan mengawali dengan doa. Izinkan saya membawa doa ini dengan ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas kelimpahan berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti workshop yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Henry. Semoga kegiatan ini kami dapat mengikuti dengan baik dan dapat berguna bagi kami di masa yang akan datang. Khususnya berguna bagi sekolah kami, bagi siswa dan siswi kami, agar dalam perkembangan, dalam kemajuan belajar mengajar kami berkembang dengan baik. Semua doa ini kami serahkan kehadirat-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Dr. Henry P. Uranus. Selamat pagi juga para guru, peserta didik, dan juga para asisten di balik dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Patut kita syukuri melalui kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali dalam mode daring untuk melanjutkan program pelatihan dan juga pengenalan terhadap pembangkit listrik tenaga surya yang sudah dilaksanakan sebelumnya di bulan September yang lalu. Kita mencoba untuk terus mengembangkan, dan saya sebagai pimpinan instansi SMK Don Bosco Sumba memberikan apresiasi yang luar biasa pada pihak Universitas Pelita Harapan, terlebih khusus untuk Pak Henry Uranus yang mau meluangkan waktu dan membagikan pengetahuan dan pengalaman kepada kami semua yang ada di tempat ini. Memang sebagai SMK, kami sebagai suatu tempat di mana kami melatih diri kami untuk berkembang, untuk mampu mewujud nyatakan cita-cita dari pendiri bangsa ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga membantu peserta didik kita untuk dapat berperan serta dalam masyarakat dan industri. Kali ini saya mengundang secara khusus Pak Uranus untuk memberikan kepada kita semua yang ada di sini tentang penerangan jalan umum tenaga surya. Mengapa topik ini diambil? Tujuannya adalah bahwa kami ingin mempelajari satu sistem PLTS sederhana yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, baik sebagai penerangan lampu jalan atau nantinya bisa dimanfaatkan sebagai penerangan di rumah, khususnya di desa. Dari pelatihan yang lalu, Pak Uranus, kami sudah banyak pengetahuan dan juga kami sudah mulai mempraktekkan dengan alat-alat yang ada, dan juga kali ini kami juga memesan beberapa trainer untuk PLTS dari PT AMI Malang, sehingga nanti bulan Oktober
Semoga Tuhan berkenan kami bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan yang lebih intens lagi untuk mengembangkan pengetahuan kami dalam hal solar panel. Kami juga berharap bahwa melalui kelas yang kecil ini, 30 anak muda ini, kami dapat melaksanakan teaching factory. Teaching factory ini adalah bagaimana kami mengembangkan pengetahuan kami dan menjadikan itu prospek bisnis yang dapat mengembangkan daya wirausaha dan kemampuan kami. Mereka selain dilatih PLTS, sebetulnya juga dilatih hal-hal praktis yang lain, seperti las, dan juga nanti penyusunan dalam hal IoT dan lain sebagainya. Sehingga tujuan kami dapat merancang sebuah sistem sederhana yang dapat kami peruntukkan untuk penerangan, untuk kebutuhan listrik, pengecasan handphone, dan lain sebagainya, yang bisa kami tawarkan kepada sekolah-sekolah yang belum memiliki jaringan listrik atau desa-desa yang masih belum ada jaringan listrik. Sehingga kami, paling tidak SMK, memiliki peran serta juga untuk membantu. Seperti halnya kebaikan yang dibagikan oleh Pak Uranus kepada kami juga bagikan lagi kepada orang lain. Sehingga kebaikan itu menjadi lebih besar dan juga dirasakan lebih banyak orang. Ini adalah situasi kami saat ini, dan kami sedang mencoba menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman dalam teknologi daring ini. Ya, memang banyak dari kami juga baru pertama kali menggunakan fasilitas daring. Oleh sebab itu kami minta dari pihak Universitas Pelita Harapan harap maklum, sehingga bisa membantu kami. Dan besar harapan kami, apa yang kami pelajari pada hari ini dapat benar-benar kami terapkan. Tidak hanya masuk ke dalam sensor intelektual kami saja, tetapi juga masuk ke dalam sensor motorik kami, sehingga dapat menggerakkan kami untuk menjadi lebih terampil. Demikian kata sambutan saya ucapkan terima kasih untuk pihak Universitas Pelita Harapan dan juga terlebih khusus untuk Dr. Henry P. Uranus yang telah membantu kami. Selamat pagi, Shalom. Jadi kita sudah memasuki acara inti, yaitu mendengarkan paparan materi dari Bapak Uranus. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Romo Domi, dan terima kasih juga selamat pagi untuk Bapak Ibu guru dan juga siswa semua. Terima kasih saya mendapat kesempatan kembali pada hari ini untuk sharing dengan SMK Don Bosco Sumba. Sebelum kita mulai, mohon isi dulu pretest ini ya. Kalau bisa mungkin kita ambil waktu 5 menit. Baik, selamat pagi Romo dan Bapak Ibu guru serta siswa-siswa sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama belajar mengenai bagaimana mendesain lampu penerangan jalan bertenaga surya atau PJU solar, ya, dengan menggunakan aplikasi tentu saja, ya. Ada teori, ada hitung-hitungan, tapi hitungannya bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang bisa diakses lewat internet. Oke, ini adalah topik-topik yang kita akan bahas hari ini. Jadi kita akan bahas lampu penerangan jalan itu seperti apa, lalu berbagai isu yang terkait dalam instalasi. Kemudian kita masuk bagaimana mendapatkan data untuk
kita merancang. Jadi tahap merancangnya, lalu kita akan melihat beberapa contoh, dan terakhir adalah workshop di mana teman-teman siswa bisa mencoba merancang untuk lampu penerangan bertenaga surya yang mungkin bisa dipasang di halaman rumahnya, misalnya. Oke, kita mulai. Penerangan jalan bertenaga surya itu kita bisa lihat seperti gambar yang ada di kiri ini. Ini ada di Jakarta, di jalan tol dalam kota di Jakarta. Ini kita lihat lampunya ada banyak. Lalu sebenarnya tidak hanya untuk di jalan, tapi juga bisa untuk di lingkungan, seperti contoh yang di sebelah kanan ini. Nah, konstruksinya seperti apa? Pertama, kita lihat dulu penerangan jalan bertenaga surya. Secara blok diagram, dia itu seperti ini, yaitu dia adalah sistem yang off-grid, artinya dia tidak terkonek ke PLN. Jadi, kita membutuhkan baterai untuk ini, supaya siang hari kita panen listrik dengan ngambil dari modul surya yang dijemur matahari. Kita cas baterai, jadi kita simpan listriknya di baterai. Malam hari kita ambil dari baterai untuk menyalakan beban berupa lampu kita. Kalau lampunya pakai lampu DC, bisa langsung sambung ke charge controller punya output yang buat ke beban. Tapi kalau lampu kita adalah lampu AC, kita membutuhkan tambahan inverter, DC to AC inverter. Kalau kita lihat konstruksinya, kira-kira seperti ini. Jadi itu berupa sebuah tiang yang ditanam ke tanah, dicor, ada tulang-tulang, lalu ada semen ya, dicor, lalu naik sedikit dari tanah supaya kalau ada air gitu, hujan itu tidak ngumpul di daerah yang tiangnya itu, tapi ini naik sedikit seperti lampu jalan yang umum kita temui. Dan tiangnya ini dipasang dengan cara dibaut ya ke besi yang memang udah disiapkan untuk beton yang kita jadikan coran untuk fondasinya itu. Nah, kita tanam sedalam H2, lalu ini tinggi tiangnya kira-kira H1 ya, tergantung kebutuhan. Tujuannya adalah cukup tinggi untuk dapatkan matahari yang cukup, lalu lampunya juga cukup tinggi untuk menerangi yang cukup. Nah, kita itu pasang modul surya di sebuah bracket yang ada di atas. Kita miringkan. Miring dan hadap ke arah khatulistiwa. Nanti kita lihat sudut hadapnya ini itu berpengaruh juga ke matahari yang besarnya, energi matahari yang bisa dipanen. Kemudian tiangnya itu dari tiang yang tahan karat ya, sebisa mungkin yang tahan karat. Pipa yang galvanis ya, sebisa mungkin juga dicat. Kemudian ada lampu. Nah, lampunya pakai lampu LED, dan tentu lampunya harus lampu yang tahan di outdoor ya, dan menghadap ke jalan tempat yang membutuhkan penerangan. Dan ini seharusnya bisa diposisikan ya. Kemudian ada sebuah kotak kontrol, di dalamnya kotak kontrol dari besi, ada kuncinya, di dalamnya itu kita taruhlah
charge controller, baterai, inverter, ya, perkabelan dari atas ke bawah nanti kita manage di sini. Kemudian barangkali dibutuhkan juga semacam proteksi terhadap pencurian jika dibutuhkan, tergantung tiang ini dipasang di mana. Ya, berupa mungkin semacam kawat-kawat yang mempersulit orang untuk menjangkau kotak ini. Di bawahnya dicor, ya, ada angkurnya, ya, dari besi behel, lalu ada cor dengan beton. Nah, prinsip kerjanya adalah siang hari dia ambil energi, panen energi dari matahari. Malam hari dia itu menggunakan energi yang sudah disimpan di baterai untuk menyalakan lampu. Dan dia itu dikontrol oleh charge controller untuk charging, load controller untuk menyalakan beban, dan biasanya charge controller dan load controller itu udah jadi satu, dan controller ini dia bisa mendeteksi siang dan malam dengan membaca tegangan yang dikeluarkan oleh modul surya, ya. Nah, ini yang terjadi pada siang hari. Dia ambil listrik yang dikeluarkan oleh PV modul yang dipanen dari cahaya matahari. Charge controller ngatur charging ke baterai. Malam hari kita mempunyai dua opsi. Bisa pakai lampunya DC, bisa pakai lampunya AC. Ini contoh yang atas adalah kalau lampunya DC dari baterai. Ini load controller, charge controller berfungsi juga sebagai load controller, menyalakan lampu, atau lewat inverter untuk yang lampunya lampu AC. Ya, oke. Nah, pemilihan apakah pakai lampu DC atau lampu AC itu ada berbagai pertimbangan. Lampu DC tentu lebih efisien, tapi sulit untuk kita beli di, katakanlah, di toko gitu ya, toko listrik. Cari lampu DC lebih susah. Tapi kalau lampu LED AC itu lebih mudah didapat. Cuma dia membutuhkan inverter. Tambahan inverter akan membuat efisiensinya sedikit turun. Jadi pertimbangan semacam itu bisa kita consider. Kemudian pertanyaan yang paling sering keluar adalah berapa panjang umur dari sistem lampu penerangan jalan bertenaga surya. Kita lihat dulu dari umur komponennya. PV modul atau solar panel biasanya punya umur di atas 20 tahun. Ya, merek-merek yang bagus bahkan bisa 25 tahun. Dijamin pabrik malah. Yang charge controller itu dalamnya ada elektronik, umurnya sekitar 5 tahun. Nah, yang paling lemah adalah baterai. Baterai ada dua pilihan. Yang satu adalah baterai yang semacam ini, yang di bawah kiri. Ini namanya baterai asam, baterai lead acid yang jenis yang deep cycle. Ada dua macam jenis baterai lead acid yang deep cycle. Ada yang disebut AGM, ada yang disebut baterai gel, baterai AGM atau baterai gel. Ya, boleh salah satu dari jenis itu. Baterai jenis lead acid ini umurnya sekitar 500 kali charge discharge. Kalau lampu penerangan bertenaga surya, biasanya 1 hari 1 kali cas dan 1 kali discharge. Sehingga umurnya kurang lebih 1,5 tahun. Kalau kita beruntung mungkin bisa dapat 2 tahun, bisa dapat 3 tahun. Tapi umur rata-rata dia ya sekitar 500 kali cas discharge atau 1,5 tahun gitu. Ada baterai yang lebih awet, yaitu baterai lithium ion
bisa tahan di atas 5 tahun seperti contoh ini, tapi seperti yang kita lihat ya dari survei di Tokopedia di bulan September, kita lihat baterai lead acid kira-kira separuh atau kurang harganya daripada baterai lithium ya. Lithium contoh yang saya pakai lithium ferrofosfat. Jadi mau baterai yang lebih awet harganya lebih tinggi ya, bisa 2 kali lebih harganya. Tergantung kita pilih yang mana gitu ya. Nah, ini kurva ini menggambarkan umur dari baterai asam ya, baterai lead acid. Beda dengan itu bukan baterai aki mobil ya, tapi baterai asam seperti aki mobil tapi dibuat khusus untuk pemakaian yang boleh dicas secara dalam, namanya deep cycle gitu ya. Nah, umurnya tergantung seberapa dalam kita mendiscas dia dalam pemakaian. Kalau kita sedot dia sampai habis, umurnya bisa kurang dari 1 tahun. Ya, sedot sampai habis, lalu dicas, sedot sampai habis, dicas, itu kurang dari 1 tahun untuk 1 kali cas, discas per hari. Pemakaian yang umum itu untuk baterai deep cycle itu namanya depth of discharge ya, DOD, itu 50% saja kita sedot ya. Kita sisain 50%, lalu cas lagi besoknya, lalu sedot lagi maksimum 50%. Nah, yang itu bisa 500 kali kurang lebih umurnya. Kalau baterainya merek yang bagus mungkin bisa lebih panjang. Kira-kira 1,5 tahun umurnya. Sementara kalau kita mendischarge dia tidak terlalu dalam, katakanlah hanya 30%, kita bisa baterai kita tahan sampai 3 tahun. Jadi memakai baterai untuk PLTS ada pertimbangan semacam itu ya. Baterai asam umurnya seperti itu. Kalau lithium bisa sampai 2000 kali cas discharge. Jadi umurnya 4 kali dari umur baterai asam ini, bisa 5 tahun ke atas. Oke, saat kita menginstalasi PLTS lampu PJU bertenaga surya, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Pertama adalah shading itu adalah bayangan, ya. Pertama, hindarilah memasang tiang kita di mana modul surya kita itu berada dekat pohon. Hindari itu karena pohon menghalangi cahaya matahari. Sehingga kau pasang dekat pohon, kita mungkin tidak bisa optimal mendapatkan cahaya matahari. Kalau pohonnya masih kecil, barangkali sekarang kita merasa aman, tetapi beberapa tahun kemudian pohon itu bisa menjadi besar, tumbuh tinggi, malah menghalangi cahaya matahari ke modul surya kita. Jadi pertimbangkanlah lokasi masang semacam ini. Jauhi yang bisa memberi bayangan baik sekarang maupun di beberapa tahun ke depan. Kedua, ya jauhi juga gedung, karena gedung itu juga menutupi cahaya matahari ke yang langsung ya ke modul surya kita. Oke, itu masalah bayangan. Sekarang masalah kedua adalah masalah safety ya. Pertama, hindarilah memasang dekat tiang listrik karena tiang listrik ada listriknya, itu peraturan itu ada namanya right of way atau ROW. Jadi kalau kita punya sesuatu, entah pohon, entah tiang lain, itu harus dalam jarak tertentu dari kabelnya. Jadi kalau kita tiang tinggi berada dekat tiang, itu berbahaya untuk lompatan listrik. Juga kalau perlu di daerah yang banyak petir,
tiangnya ini juga perlu dibumikan. Dibumikan artinya bukan cuma ini tanam ke bumi, tapi digali lagi, ada yang sampai kena bagian yang basah dari tanah, gitu ya, beberapa 1 meter atau lebih, gitu. Oke, kemudian masalah safety juga soal tegangan dari modul surya. Untuk lampu penerangan jalan yang umum, ya biasanya hanya pakai satu modul yang untuk baterai 12 volt, maka tegangannya itu sekitar 20 volt DC dari modul surya, VOC-nya ya, open circuit-nya. Kalau pakai yang baterai 24 volt ya, 2 baterai 12 volt di seri, itu bisa sampai 40 volt tegangan dari modul surya yang kita gunakan. Namun dalam pemakaian tertentu ya bisa jadi ada beberapa modul surya dihubungkan secara seri. Nah, itu bisa menyebabkan tegangan yang cukup tinggi untuk memberi kejutan listrik. Sehingga saat kita memasang, kita harus tahu ini bisa nyetrum atau enggak. Gitu ya, kita harus cukup hati-hati dalam hal ini. Kemudian, kalau pakai lampu AC, maka keluaran dari inverter itu 220 volt AC, itu juga bisa nyetrum, sehingga kita waktu pemasangan juga harus memperhatikan hal semacam ini. Kemudian, yang perlu kita perhatikan, modul surya kalau sudah kena jemur matahari, dia sudah mengeluarkan listrik. Sehingga kabel kalau kita waktu narik kabel dari modul surya ke kotak kontrol, hati-hati, sebisa mungkin kita isolasi dulu kabelnya karena dia sudah ada listrik dari modul surya. Dan modul surya itu kalau dia kontak, arusnya bisa sampai beberapa ampere tergantung kapasitas modul suryanya. Sehingga kalau kita tidak isolasi, bisa terjadi bunga api. Jadi hal semacam ini kita harus jaga ya safety-nya. Kemudian masalah sudut hadap, kotoran dan proteksi anti maling gitu ya. Pertama, kita mungkin bertanya, kita harus hadap kemana modul suryanya? Nah, kita harus hadap ke arah yang bisa mendapatkan cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Kita untuk di Indonesia, kita hadap ke arah Khatulistiwa. Pulau Sumba itu berada di sebelah selatan Khatulistiwa. Jadi, modul surya kita yang paling baik adalah hadap ke arah utara kalau dari Pulau Sumba. Karena hadap ke arah utara berarti kita hadap ke arah Khatulistiwa. Nanti kita lihat ada lintang dan bujur, ada gambarnya ya. Kemudian modul suryanya bukan cuma hadap ke utara, tapi kita miringkan ya, kita miringkan sudutnya kira-kira 15 derajat kita miringkan. Tujuannya supaya dia tidak menampung air, karena kalau ada air, waktu hujan ada air, bisa menyebabkan tumbuhnya lumut. Tumbuhnya lumut itu akan menghalangi cahaya matahari. Ya. Juga kita miringkan tujuannya kalau ada kotoran, ya, dia itu kotorannya oleh hujan, oleh angin, dia sebisa mungkin kalau miring dia mudah tersapu untuk dibuang keluar ya. Nah, ini kita lihat ya, ini matahari, sudut dari atas kepala, garis lurus ke atas kepala ke matahari disebut sudut zenit. Kemudian tegak lurus sama modul kita, ini adalah sudut datang cahaya. Ya, sudut datang cahaya sebisa mungkin kecil sepanjang tahun. Nah,
posisi relatif matahari dan bumi sepanjang tahun itu berpindah menurut musim. Karena itu sebaiknya kita hadap ke arah utara, gitu ya. Nah, kemudian ada sudut yang kita sebut sudut dongak atau tilt angle yang 15 derajat tadi. Ya. Oke. Nah, ini contoh kalau kita ada daun jatuh di atasnya, itu akan mengganggu ya, mengganggu cahaya matahari sehingga tidak optimal diterima oleh modul surya. Kalau kita miring, maka dia bisa terbang karena angin atau disapu oleh hujan. Itu tujuannya kita buat miring. Jangan takut dia kena air karena modul surya sebelah atasnya itu waterproof, yang sebelah bawahnya tidak. Ya, sebelah atas yang ada susunan modul suryanya itu bersifat waterproof. Kemudian ada sudut yang disebut sudut asimut, itu adalah sudut hadap dari pengamat yaitu modul surya kita terhadap arah utara. Nah, ini asalnya sebenarnya adalah dari benda langit kalau diproyeksikan ke horizon terhadap garis ke arah mata angin utara, dia itu sudutnya berapa? Berarti sudut asimut adalah sudut kalau kita hadap utara, kita bilang 0 derajat, hadap timur kita bilang 90 derajat, hadap selatan kita bilang 180 derajat, hadap barat 270 derajat. Nah, sudut asimut yang bagus untuk memanen cahaya matahari sepanjang tahun di Indonesia adalah hadap ke arah Khatulistiwa. Ya, dari Pulau Sumba hadap ke arah utara. Nah, ini contoh ya, kalau 0 derajat 45 dan seterusnya ya. Ini modul surya kita. Nah, yang bagus adalah yang nomor paling 1 ya, hadap ke arah utara untuk di Pulau Sumba. Kalau kita di pulau lain di sebelah utara Khatulistiwa misalnya di Ambon, kita hadapnya ke arah selatan, tentu aja jadi 180 derajat gitu ya. Tapi karena kita di sebelah selatan Khatulistiwa, kita sudut hadapnya adalah 0 derajat atau ke arah utara. Oke, sekarang untuk anti maling, ya modul suryanya biasanya ada bracket ya, dan bracketnya itu dikunci ya. Tentu tergantung apakah daerahnya aman atau enggak. Kalau daerah misalnya di dalam kompleks, barangkali enggak perlu sampai dikunci. Ya. Kemudian bracketnya ada 2 macam. Ya. Contoh di gambar ini, yang sebelah kiri ini oke. Ya. Yang sebelah kanan bracketnya itu kurang oke. Salah. Ya. Kenapa salah? Karena di sini ada satu batang besi yang tujuannya buat menahan modul surya ini supaya ketahan di dalam bracket ini nggak terbang katakanlah. Tapi yang membuat itu lupa bahwa batang besi ini menghalangi modul surya untuk dapat cahaya matahari. Kita lihat kira-kira sepertiga ini adalah satu solar cell. Satu solar cell, satu solar cell, satu solar cell. Kira-kira sepertiga dari dia itu tertutup oleh batang ini. Dan hubungan solar cell di modul surya ini terhubung secara seri. Karena terhubung secara seri, kalau ada satu yang arusnya kecil karena terhalang matahari, maka powernya juga akan turun jadi sepertiganya. Jadi cara ini salah karena kita pasang modul surya katakanlah 100 watt, efektif kita cuma bisa dapat 33 watt karena kesalahan kecil ya memasang palang ini yang menghalangi cahaya matahari di bracketnya.
Lalu ada juga masalah-masalah non teknis seperti kita perlu survei lokasi, mau dipasang sebelah mana, mana yang dapat matahari sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, seoptimal mungkin. Kadang-kadang memang daerah atau lokasi atau titik pasang yang bisa dapat matahari yang banyak itu belum tentu dibutuhkan cahaya penerangan di sana, sehingga barangkali perlu ada kompromi juga. Nah, kompromi ini menyebabkan kalau cahaya mataharinya tidak optimal, kita harus kompensasi dengan cara membesarkan modul suryanya sebagai kompensasi cahaya matahari yang kurang besar yang kita dapat di lokasi itu. Kemudian, kalau pasang di tempat umum, di publik, misalnya di jalan raya, atau di lokasi di kampung yang bukan rumah kita ya, tapi di jalan lokasi umum, barangkali perlu izin dari penguasa atau otoritas lokal di daerah itu. Jadi kalau pasang di jalan tentu harus ada izin, pasang di mungkin kebun atau di jalanan desa mungkin perlu ada izin. Nah, harap ngurus ya atau minta izin lebih dahulu. Kemudian cek apakah lokasinya aman dari pencurian. Dan yang penting adalah juga masyarakat lokal di sana harus dibangun mempunyai rasa memiliki terhadap lampu penerangan bertenaga surya itu sehingga turut menjaganya, sehingga tidak ada yang akan merusak atau mengambil komponen dari sana karena ada rasa memiliki bersama. Jadi kita lihat isunya bukan hanya isu teknikal ya dalam membuat sistem PJU solar. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke desain dari PJU solar ya. Kita harus tahu masang di mana, mataharinya berapa terik. Nah, cara mendapatkan pertama waktu kita mau mendesain, kita mesti tahu saya harus pakai PV modul yang berapa besar kapasitasnya. Berapa watt peak PV modul yang saya harus pasang. Kemudian kita juga harus tahu baterai yang kita butuhkan itu kapasitasnya berapa besar, berapa ampere jam baterai yang harus kita pasang. Ya. Nah, untuk ini kita harus perhatikan lampu kita itu berapa watt. Kemudian lampunya itu nyala berapa lama. Satu malaman nyala berapa lama. Lalu lampu kita apakah pakai sistem penghemat energi seperti sensor PIR yang kalau ada orang lewat nyala terang, nggak ada orang lewat nyalanya kurang terang misalnya. Kemudian tergantung pula dari iradiasi cahaya matahari di lokasi yang bersangkutan. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana kita mendapatkan informasi seberapa terik matahari di lokasi kita. Nah, kita butuh menggunakan dua tools yang ada di internet secara gratis. Yang sebelumnya kita harus ngerti dulu lokasi di bumi ini dinyatakan oleh garis lintang dan garis bujur, ya. Yaitu garis lintang atau latitude, garis bujur atau longitude, ya. Mungkin ilmu bumi ya di sana. Nah, tools yang paling mudah kita gunakan untuk tahu lokasi tempat kita pasang itu garis titik ya, titik koordinat bujur dan garis bujur dan lintangnya itu di berapa adalah menggunakan aplikasi Google Maps ya, maps.google.com. Di sana kita bisa memasukkan alamat, lalu kita bisa poin ke titik di mana kita mau masang, ya. Lalu kita bisa copy posisi garis
lintang dan bujurnya. Contoh, ini adalah pakai Google Map untuk lihat lokasi SMK Don Bosco. Saya akan contohkan dengan menggunakan internet. Kalau teman-teman siswa bisa akses internet, bisa coba juga ngikut ya. Saya contohkan, kita ke maps.google.com. Kita ke maps.google.com. Lalu kita masukkan ya. Bentar, saya mungkin ya. Kita masukkan maps.google.com, dia akan masuk ke sini. Kita masukkan di sini lokasi kita. Misalnya SMK Don Bosco Sumba. Ya, kita masukkan SMA Don Bosco Sumba. Kita akan mendapatkan peta SMK Don Bosco Sumba, ya. Lalu di sebelah sini kita kalau klik kita bisa lihat foto satelit, ya, foto satelit, dan kita lihat ini SMK Don Bosco Sumba, ya. Kita bisa zoom ke sana. Ini SMK, ini Wisma. Katakanlah saya mau pasang lampu penerangan solar di daerah sini. Saya tinggal klik kanan di sini, ya. Kursor saya ke sana. Tunggu. Kursornya saya ke sana, lalu saya klik kanan. Nah, terlihat ada angka sini. Angka sini adalah titik koordinat lintang dan bujurnya. Saya tinggal klik ini, maka dia di-copy ke clipboard, ya. Sudah di-copy ke clipboard. Lalu saya masuk ke satu website yang namanya Global Solar Atlas. Atlas.info, ya. Boleh diikuti kalau teman-teman ada akses internet, ya, boleh coba diikuti. Kalau saya klik, nanti saya akan dibawa ke satu website, ya. Website Global Solar Atlas itu website yang nanti kita lihat dibuat oleh satu perusahaan namanya Solar GIS yang dibiayai oleh Bank Dunia, sehingga kita boleh pakai gratis. Nah, kita lihat di sini ada kotak untuk search. Kita klik sana, lalu kita paste, ya, kita paste lokasi yang tempat kita tadi, lalu kita enter, maka dia akan keluar, ya, keluar. Ini lokasi SMK Don Bosco Sumba. Lalu kalau seperti ini, silakan klik tanda panah ini sehingga kita bisa mendapatkan informasi, ya. Informasinya apa? Informasinya kita lihat ada di sini. Kita ubah dari per year, kita ubah menjadi per day. Jadi per hari kita punya matahari berapa terik, itu ada di sini. Ada beberapa istilah. Ini cahaya matahari kalau langsung dan dia itu tegak lurus. Kalau dia kita pasang secara horizontal, cahaya mataharinya tidak langsung tapi dari awan atau pantulan dari yang lain-lain. Ini kalau cahaya matahari kalau kita pasang secara datar dan kita pasang secara datar dan cahaya mataharinya itu gabungan antara yang langsung sama yang pantulan diffuse dari awan misalnya, ya. Yang kita pakai adalah ini GTI, ya, GTI, Global Tilted Irradiation. Kita baca angka ini 5,5
477, anggaplah 5,5 kWh per meter kuadrat per hari. Nah, itulah teriknya cahaya matahari yang kita bisa dapat rata-rata di lokasi ini, yaitu SMK Don Bosco yang titik koordinatnya ini. Kalau kita pasang modul surya kita itu miring, ya, miring dengan sudut antara 0 sampai 13 derajat. Kita pasang 15, ya kurang lebih sama, ya. Sepanjang tahun kira-kira rata-ratanya segini. Kita anggap aja 5,5 kilowatt per meter kuadrat per hari. Oke, sekarang saya akan kembali ke slide, ya. Saya akan kembali ke slide. Oke. Nah, kita bentar. Ya. Kita tadi sudah saya jelaskan, ya, cara memakai Global Solar Atlas, ya. Kemudian cara mendapatkan informasi ini, yang ada banyak informasi tentu aja, yang kita pakai adalah yang GTI ini, Global Tilted Irradiation. Kita baca angkanya berapa. Ya, ini daerah Tangerang itu cuma 4,5, di Sumba itu 5,5. Mataharinya lebih terik, ya. Oke. Nah, sekarang cara desainnya ada dua cara yang saya akan coba sharekan. Pertama adalah cara yang sederhana, nggak pakai hitung-hitung yang rumit. Yang kedua pakai hitung-hitungan yang sedikit rumit, kita sebut rigorous. Kita mulai dulu dengan yang simple. Nah, yang simple adalah lampu jalan. Biasanya kita buat untuk menyala dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kalau kita di Indonesia, ya. Jadi kira-kira sehari lampu jalan kita inginkan menyala 12 jam. Ya, jam 6 sore sampai jam 6 pagi berarti 12 jam. Energi yang dikonsumsi lampu adalah jam dia nyala kali watt dari lampu. Jadi pakai lampu berapa watt, nyala berapa jam. Nah, ini adalah energinya. Lalu kita tahu iradiasi cahaya matahari, teriknya matahari, tadi yang kita baca dari Global Solar Atlas tadi, yang dibantu juga dapat lokasi dengan Google Map. Untuk daerah Witebula di daerah Sumba, kira-kira 5.500 watt jam per meter kuadrat atau 5,5 kWh per meter kuadrat. Ya, biasanya, ya, kita itu ngambil hanya 90% karena kita mungkin mataharinya mungkin ada terkena bayangan dari mana, pohon atau apa, atau ada debu di atas PV modul kita, maka mungkin yang agak konservatif kita ambil 90% dari dia, ya. Dan 90% dari angka ini, contohnya adalah kalau di daerah Witebula di Sumba, kita baca di Global Solar Atlas dapat 5.500, jadi 5,5. Kita ambil hanya 0,9 atau 90%-nya. Kita masukkan ke rumus sederhana saja, 12 jam nyala, dibagi lamanya dapat matahari setara yang kita sebut 1 sun atau 1.000 watt per meter kuadrat. Itu berarti 12 bagi 5,5 kali 0,9 karena kita ambil 90%. Dikali watt dari lampu. Lalu kita tambah 20% untuk mengcover kalau dia menjadi panas, maka efisiensi produksi energinya menurun, atau hari-hari mendung, atau ada efisiensi di lampu, efisiensi di inverter. Nah, contohnya,
kalau kita masukkan lampu kita 30 watt untuk daerah di Witebula, kita akan dapatkan, masukkan ke rumus ini, kita akan dapatkan modul surya kita harus lebih besar dari 87,27 watt peak. Ya, ini cara sederhana. Kemudian yang kedua yang kita perlu tahu adalah kapasitas baterai kita berapa besar. Kapasitas baterai harus lebih besar dari energi yang dikonsumsi per hari. Nah, dan baterai itu kita nggak boleh sedot sampai habis. Karena kalau sampai habis tadi umurnya jadi pendek gitu ya. Kita mempunyai kedalaman sedot yang kita sebut depth of discharge berapa persen. Biasanya kalau kita pakai baterai deep cycle lead acid ya, baterai asam yang deep cycle, kita boleh sedot sampai 50%, maka baterai kita tahan sekitar 500 kali charge discharge atau 1,5 tahun gitu ya. Kalau kita mau discharge-nya lebih, depth of discharge-nya lebih dangkal, ya, baterai kita bisa lebih awet. Cuma kita berarti harus keluar modal beli baterai yang lebih besar. Nah, ini beberapa masalah yang mungkin harus kita pertimbangkan dengan baik. Ada performa versus biaya gitu ya. Oke. Nah, minimum ampere jam dari baterai adalah energi yang dikonsumsi per hari dibagi tegangan baterai kali DOD ditambah 20% untuk kompensasi efisiensi charge discharge. Ya. Nah, contohnya kalau kita di Witebula pakai lampu 30 watt, lampu LED 30 watt, 12 jam sehari, baterainya pakai 12 volt, depth of discharge 50%, kita masukkan ke rumus ini, kita akan dapat baterai yang kita butuhkan adalah 72 ampere jam. Ya. Oke. Sekarang kita, tadi adalah cara sederhana, sekarang kita lihat cara yang lebih rumit, ya. Pakai hitung-hitungan yang lebih rumit, ya. Yaitu kita pertama kita tahu ya kok wiring dari sistem PJU bertenaga surya kita itu seperti ini. Jadi kita juga memasang fuse di sini untuk memproteksi baterai. Kita pasang fuse di sini untuk proteksi kalau ada hubungan singkat ya ke beban misalnya ya. Lalu kita mau hitung fuse ini berapa besar, fuse ini berapa besar, PV modul ini berapa besar, baterai ini kapasitasnya berapa besar, kita coba hitung ya. Nah, caranya ada di skema atau diagram ini untuk kalau baterainya lampunya lampu DC ya. Lampunya lampu DC, kita harus tahu berapa watt, efisiensi lampu berapa, kita tebak aja 90%. Tegangan baterai berapa, biasanya baterai yang kita pakai 12 volt, tentu ada baterai yang ukuran beda juga bisa jadi gitu ya. Loss dari sistem berapa, biasanya kita ambil 20-25%, itu wajar untuk daerah di Indonesia. Loss dari baterai berapa? Anggaplah kita ambil 10% ya. Lalu kita masukkan. Kalau lampunya segini, efisiensi segini, kita akan dapatkan power DC buat nyalain lampu itu segini. Sehingga ukuran fuse untuk proteksi lampu harus ampernya lebih besar dari segini. Lampunya nyala sehari berapa jam, maka daya yang dikonsumsi lampu per hari adalah daya DC ini dikali lamanya dia menyala. Kemudian lampu saya antisipasi dia bisa menyala berapa hari kalau cuaca mendung. Kalau sistemnya kita nggak mau mahal ya kita ambil aja cukup 1 hari. Urusan besok biarlah besok nyala, biarlah itu urusan besok
gitu ya. Maka kita tinggal kalikan dari hasil ini, kalikan jumlah harinya. Nah, ukuran PV modulnya kita bisa hitung dengan besar energi per charging yang kita butuhkan dibagi dengan depth of jumlah atau lamanya matahari terik 1000 watt per meter kuadrat per hari yang kita dapat dari Global Solar Atlas tadi. Tadi di daerah Witebula adalah 5,5 jam. Nah, kita ambil 5,5 kWh per meter kuadrat, kita bagi 1 kWh per meter kuadrat, dapatnya 1 kilowatt per meter kuadrat, kita dapat 5,5 jam. Nah, 5,5 jam ini adalah angka ini, kita masukkan ke sini, ya, dibagi lagi sama 1 kurangi losses system tadi, dapat PV modul kita berapa watt. Lalu baterai kita harus punya kapasitas ampere jamnya adalah energi per hari dibagi tegangan baterai. Tapi ini dalam hitungan kalau dia di discharge sampai habis. Kita nggak mau. Maka kita harus bagi dengan depth of discharge yang kita izinkan. Dibagi lagi dengan 1 kurangi losses di baterai. Nah, dari sana kita tahu ukuran baterai. Lalu kita bisa hitung juga ukuran fuse yang kita pakai untuk proteksi baterai tadi. Sebesar daya, karena arus paling besar adalah saat charging. Daya dari PV modul saat puncak-puncaknya dibagi tegangan baterai. Dia harus lebih besar dari ini, ya. Kemudian ini kalau lampunya lampu AC. Kalau lampunya lampu AC, kita tambah 1 alat yang namanya inverter. Jadi kita tambah 1 fuse lagi di sini untuk proteksi kalau inverternya korslet, ya. Kita coba hitung konsepnya sama, cuma di sini lampunya harus masuk ke inverter yang punya efisiensi tertentu, maka PDC-nya diambil dari daya DC-nya adalah daya yang dipakai di inverter, yang disedot dari inverter dibagi dengan efisiensinya. Jadi bedanya cuma di daerah ini sama rumus ini, sama kita punya 2 fuse. 3 fuse ya. 1 fuse buat inverter, proteksi inverter korslet. 1 fuse untuk proteksi lampunya korslet. 1 fuse lagi untuk proteksi baterainya, charging discharging baterainya, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba, ya. Kalau saya dipakai lampunya lampu DC, lampu saya 30 watt, tegangan baterai 12 volt, loss system 20%, loss baterai 10%, efisiensi lampu 90%, lampu nyala 12 jam sehari, cukup 1 hari saja, urusan besok biarlah dijemur besok. Saya baca dari Global Solar Atlas untuk daerah Witebula itu 5,5 jam, depth of discharge baterai 50%, maka saya masukkan ke rumus ini, saya akan dapat bahwa solar PV modul yang saya butuhkan kapasitasnya harus di atas 90 watt peak. Lalu baterai saya kapasitasnya harus di atas 74 ampere jam. Fuse baterai di atas 7,5 ampere. Ya. Nah, tentu ini relatif mungkin agak rumit hitungannya, ya. Jangan khawatir, saya sudah membuat semacam kalkulator yang tersedia di web, ya. Kalkulator yang tersedia di web yang mengimplementasikan rumus-rumus ini, sehingga dengan maka itu kita sudah bisa menghitung ini ya, yang hijau-hijau ini bisa kita hitung, ya. Nah, ini adalah linknya. Silakan kalau ada yang mau coba.
saya akan tunjukkan ya, saya coba sharing ke web saya lagi ya. Ya. Saya coba sharing ke web saya lagi. Ini ya. Sebentar saya Oke, ya. Nah, saya masuk ke sini, kita lampu DC, kita ke bit.ly/solar PJU calc DC ya. Kita coba ke sana bit.ly/solar PJU calc DC. Saya enter. Saya akan masuk ke suatu website di mana kalkulator itu disimpan ya. Jadi kita tinggal masukkan baterai kita 12 volt, loss pada baterai 10%, DOD depth of discharge baterai 50%, konversi daya lossnya katakanlah 20%, cahaya matahari berapa triknya 5 di daerah Witebula 5,5 kWh per meter kuadrat per hari. Daya lampu kita 30 watt. Lampu semalam nyala 12 jam. Efisiensi lampu 90%. Jumlah hari menyala 1 hari. Sekalipun mendung, besok biarlah urusan besok. Nah, dia akan langsung hitung buat kita. Ya, kapasitas PV modul yang dibutuhkan 90 watt peak. Baterainya 74 ampere jam. Fuse baterai 7,58 ampere. Fuse lampu 2,78 ampere. Ya, kita coba lihat ini sama nggak? Ya, kita ingat 90, 74, 7,58, 2,78. Ya, kita coba lihat sama atau enggak dengan yang kita hitung secara manual tadi, ya, yang kita hitung secara manual tadi. Nah, 90, 74, 7,5, 2,8. Sama ya. Jadi ini hitungan manual yang tadi dihitungkan oleh program atau aplikasi kalkulator yang ada di web yang bisa diakses dengan link ini atau di-scan bisa pakai smartphone juga, di-scan gambar ini juga bisa ya. Kita lanjutkan dulu ya. Sekarang kalau lampunya lampu AC 30 watt lampunya, anggaplah inverter saya punya efisiensi 90%. Dengan cara serupa saya masukkan angka-angka yang saya settingan sistem kita ke rumus-rumus ini, saya akan dapatkan bahwa kapasitas dari inverter saya minimum harus 33 watt, lalu fuse inverter saya minimum 3,1 ampere, fuse lampu saya itu jadi kecil ya, minimum 0,15 ampere. Kenapa jadi kecil? Karena tegangannya naik. Tadinya 12 volt DC, sekarang 220 volt AC. Lampunya beda. Satu lampu yang bekerja di AC 220 volt, yang tadi lampu yang bekerja di DC 12 volt butuh arus lebih besar, ini arusnya lebih kecil. Kemudian saya bisa hitung PV modulnya ternyata tadi 90 watt peak, sekarang lebih besar 101 watt peak ya. Baterai saya tadi 72 ampere jam, sekarang saya butuh baterai yang lebih besar 82 ampere jam. Kenapa? Karena tambahan inverter itu ada loss tersendiri dari sana ya. Untuk hitungan ini yang dilakukan manual, kita juga bisa menghitung dengan menggunakan aplikasi ya. bit.ly solar PJU kalkulator AC ya, bisa scan QR code ini atau ketik di
di browser kita bit.ly solar PJU kalkulator. Bisa pakai smartphone, bisa juga pakai komputer yang terkoneksi ke internet. Nah, saya akan coba demokan ya. Kita stop dulu. Saya masuk ke internet ya, masuk ke internet ke web ini. Ini adalah yang tadi ya, yang tadi. Bentar. Ya. Saya punya satu lagi, yaitu yang tadi kan DC, yang ini yang AC ya, bit.ly solar PJU kalk AC. Kita masukkan di browser, kita enter, maka kita akan dilarikan ke website Calconic ini, di mana kalkulator itu berada ya. Sengaja saya kasih warna yang berbeda supaya kita aware bahwa ini software yang berbeda, satu untuk AC, satu untuk lampu DC. Tegangan baterai 12 volt, loss pada baterai 10%, depth of discharge baterai 50%, efisiensi inverter 90%, sistem loss 20%, iradiasi matahari 5,5 ya, jam AKWH per meter kuadrat per hari, daya lampu 30 watt, efisiensi lampu 90%, lamanya lampu menyala 12 jam dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, jumlah hari tetap menyala 1. Nah, dia akan hitungkan, kita akan dapat 101 watt peak, kapasitas baterainya 82 ampere jam, fuse-nya 8,42. Nah, kita coba bandingkan ini sama yang kita hitung secara manual ya. Yang kita hitung secara manual, coba kita bandingkan tadi. Sama ya, 101 watt peak, 82 ampere jam, 8,4 ampere fuse baterai. Jadi kalkulator yang tersedia di internet tadi membantu kita untuk menerapkan metodologi perancangan semacam ini ya. Oke. Nah, sekarang ada latihan ya, workshop kecil ya. Silakan teman-teman mencoba menelaah jika kita mau memasang lampu PJU solar 25 watt DC, efisiensi 90%, dia harus bisa nyala dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, jadi 12 jam. Mau dipasang di halaman rumah teman-teman sekalian. Jadi dipasang di halaman rumah siswa misalnya ya. Anggaplah kita itu dapat efisiensi sistem 70% karena ada bayangan pohon, ada penurunan efisiensi karena suhu dan sebagainya. 70% berarti loss-nya 30% nanti kita masukkan. Lalu kita harapkan dia bisa nyala satu kali cas buat 1 hari gitu ya. Baterainya asumsikan kita pakai deep cycle 12 volt, DOD sampai 40% saja. Silakan gunakan Google Map untuk cari lokasi rumah Anda. Gunakan Global Solar Atlas, hasil Google Map punya lintang dan bujur, di copy, masukkan ke Global Solar Atlas untuk dapatkan GTI tadi ya, Global Tilted Irradiation di lokasi itu per day berapa. Kemudian gunakan solar PJU kalkulator yang ada di sini ya, bisa di-scan di sini atau pakai diketik ya, bit.ly solar PJU kalkulator DC untuk menyelesaikan ini ya, merancang ya. Ini adalah baca dari Global Solar Atlas, lalu rancang untuk hitung berapa kapasitas PV modul yang kita butuhkan, berapa ampere jam kapasitas baterai yang dibutuhkan, lalu berapa ukuran fuse-nya ya. Silakan, barangkali kita punya waktu
mungkin 5 sampai 10 menit ya. Silakan teman-teman coba untuk melakukan proses perancangan ini sebagai latihan ya, dengan gunakan Google Map, Global Solar Atlas, dan Solar PGU Calculator yang ada di link ini ya, link yang ada QR code-nya ini, dan linknya ada saya tulis di bawah. Silakan dicoba. Kita kasih waktu kira-kira 10 menit kali ya, 10 menit. Kalau sudah selesai, mohon saya dikasih tahu ya, selesai lebih awal, mohon saya dikasih tahu ya. Silakan. Saya coba tunjukkan yang versi saya ya, versi saya. Nah, ini versi saya ya. Versi saya dengan ngambil lokasi di sekolah ya, jadi 5,5 ya. Kalau lokasi rumahnya berbeda, mungkin angka ini berbeda gitu ya. DOD 40, loss konversi jadi 30%, lampu 25 watt. Nah, ini hasilnya. Kalau teman-teman dapatnya sekitar angka ini, harusnya udah benar. Kalau jauh dari angka ini, kemungkinan ada salah ya, kemungkinan ada salah memasukkan angka gitu ya, atau mencari, katakanlah mencari ininya atau angka loss-nya, itu kemungkinan ada salah masuk. Oke, jadi ini versi saya. Tentu lokasi beda, iradiasi matahari berbeda, angka ini beda, tapi sama-sama di sekitar sekolah harusnya tidak berbeda banyak gitu ya. Saya kira dari saya sudah selesai ya. Silakan teman-teman mengisi apa? Bentar, ini saya stop dulu. Saya share lagi ini ya. Ya, silakan teman-teman isi post test sambil kita tanya jawab ya. Sambil kita masuk ke tanya jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan sambil diisi post test. Pertanyaannya sama dengan yang tadi pre-test, tapi barangkali sesudah ikut workshop ini jawabannya bisa berbeda. Silakan